Pernah kepikiran nggak? Kota paling sibuk di dunia, ternyata dulunya cuma desa kecil yang sepi. Nggak ada gedung tinggi, nggak ada kereta cepat, apalagi anime. Jadi, bagaimana Tokyo bisa berubah sejauh ini? Kalau zaman dulu ada Google Maps, mungkin Tokyo bahkan susah ditemukan. Tapi siapa sangka, desa nelayan kecil ini sekarang dihuni puluhan juta orang. Yuk kita telusuri perjalanan luar biasanya. Ratusan tahun lalu, wilayah yang kini bernama Tota hanyalah desa sederhana bernama Edo. Penduduknya kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Hidup mereka tenang, damai, dan tentu saja belum pernah kena macet 5 jam. Lokasi Edo sebenarnya sangat strategis. Desa ini berada di tepi Teluk Tokyo, sehingga mudah menjadi tempat singgah kapal-kapal dagang. Tanpa disadari, posisi inilah yang menjadi awal perubahan besar. Pada awalnya, Edo bukan kota penting. Bahkan jika dibandingkan dengan Kyoto saat itu, Edo masih seperti anak baru yang belum punya banyak pengalaman. Tapi semua itu segera berubah. Tahun 1457, seorang samurai bernama Ota Dokan membangun Kastel Edo. Benteng ini menjadi pusat pertahanan sekaligus awal berkembangnya permukiman di sekitarnya. Dari sinilah cerita Tokyo benar-benar dimulai. Keberadaan kastel membuat semakin banyak pedagang, pengrajin, dan petani datang ke Edo. Mereka melihat peluang hidup yang lebih baik. Sedikit demi sedikit, desa kecil mulai berubah menjadi kota yang ramai. Perubahan terbesar datang ketika Tokugawa Ieyasu memilih Edo sebagai pusat pemerintahannya pada tahun 1603. Keputusan ini mengubah nasib Edo secara drastis, ibarat menang undian, tapi hadiahnya satu kota. Karena menjadi pusat kekuasaan, ribuan samurai, pejabat, pedagang, hingga keluarga bangsawan mulai pindah ke Edo. Jumlah penduduk meningkat sangat cepat, membuat kota ini tumbuh hampir tanpa henti. Jalan-jalan mulai dibangun, jembatan diperbanyak, pasar bermunculan di mana-mana. Edo perlahan berubah menjadi kota modern pada zamannya. Dari desa nelayan sederhana, kini mulai terlihat calon kota raksasa Jepang. Memasuki abad ke-17, Edo berkembang sangat cepat. Rumah-rumah kayu memenuhi kota, toko-toko bermunculan, dan pelabuhan semakin sibuk. Penduduk berdatangan dari berbagai daerah, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah penduduk Edo melonjak hingga ratusan ribu jiwa. Kota yang dulu sunyi, kini berubah menjadi tempat yang selalu ramai. Bedanya, waktu itu belum ada suara klakson yang bikin pusing. Berkat pemerintahan Tokugawa yang stabil, perdagangan berkembang pesat. Beras, ikan, kain, hingga kerajinan tangan diperdagangkan setiap hari. Uang mulai berputar lebih cepat, membuat Edo menjadi pusat ekonomi yang semakin penting. Para samurai memang menjadi simbol Edo. Tetapi sebagian besar penduduknya justru pedagang dan pengrajin. Mereka membuka toko, membuat barang berkualitas, lalu menjualnya kepada masyarakat yang terus bertambah. Sungai-sungai di Edo menjadi jalur transportasi utama. Perahu hilir mudik membawa barang dan penumpang setiap hari. Bisa dibilang, sebelum kereta cepat terkenal, jalan tol Edo justru ada di atas air. Pasar-pasar tradisional selalu dipenuhi pembeli. Aroma makanan, suara pedagang, dan keramaian memenuhi setiap sudut kota. Edo perlahan menjadi kota yang hidup hampir sepanjang hari. Selain perdagangan, budaya juga berkembang pesat. Teater kabuki, seni ukiyo-e, dan berbagai hiburan mulai digemari masyarakat. Edo bukan hanya tempat mencari uang, tetapi juga tempat menikmati kehidupan. Menjelang abad ke-18, Edo telah menjadi salah satu kota dengan penduduk terbanyak di dunia. Bahkan, jumlah penduduknya diperkirakan telah menembus 1 juta jiwa. Angka yang sangat luar biasa pada zamannya. Pertumbuhan yang sangat cepat membuat Edo harus terus membangun jembatan, jalan, saluran air, dan kawasan permukiman baru. Kota ini menjadi contoh bagaimana perencanaan mampu mengikuti pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Meski sudah menjadi kota terbesar saat itu, nama Edo belum berubah. Namun tak lama kemudian,
Sebuah peristiwa besar akan mengubah sejarah Jepang, sekaligus melahirkan nama yang kini dikenal seluruh dunia, Tokyo. Tahun 1868 menjadi titik balik sejarah Jepang. Kekuasaan Keshogunan Tokugawa berakhir, lalu dimulailah era Meiji. Negeri ini bersiap meninggalkan masa feodal dan memasuki zaman yang lebih modern. Kaisar Meiji memutuskan memindahkan pusat pemerintahan dari Kyoto ke Edo. Keputusan ini bukan sekedar pindah kantor, tetapi langkah besar untuk membangun Jepang yang lebih maju dan terbuka terhadap dunia. Sejak saat itu, Edo resmi berganti nama menjadi Tokyo, yang berarti Ibu Kota Timur. Nama baru ini menjadi simbol dimulainya babak baru dalam sejarah Jepang yang penuh perubahan. Dengan status sebagai ibu kota, pembangunan Tokyo berlangsung sangat cepat. Gedung pemerintahan, jalan raya, sekolah, dan fasilitas umum mulai dibangun. Kota ini berubah hampir setiap tahun. Jepang juga mulai belajar dari negara-negara barat. Teknologi, ilmu pengetahuan, hingga sistem pendidikan modern diperkenalkan. Tokyo menjadi tempat pertama yang merasakan banyak perubahan tersebut. Tak lama kemudian, rel kereta api pertama mulai beroperasi. Perjalanan yang dulu memakan waktu lama, kini menjadi jauh lebih cepat. Orang-orang pun semakin mudah bepergian dan berdagang. Pabrik-pabrik mulai berdiri di berbagai sudut kota. Industri berkembang pesat dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Tokyo berubah menjadi magnet bagi siapa saja yang ingin mencari kehidupan baru. Semakin banyak orang pindah ke Tokyo dari berbagai daerah di Jepang. Penduduk terus bertambah setiap tahun. Kota ini mulai terasa semakin padat, meski belum separah jam pulang kerja sekarang. Modernisasi membawa banyak perubahan. Lampu-lampu jalan mulai menerangi malam, bangunan bergaya barat bermunculan, dan kehidupan masyarakat menjadi semakin dinamis. Tokyo perlahan berubah menjadi wajah baru Jepang. Namun, di balik kemajuan itu, Tokyo juga menghadapi tantangan besar. Kota yang terus berkembang ini ternyata berdiri di wilayah yang rawan gempa. Tantangan alam segera menguji seberapa kuat ibu kota baru Jepang ini. Tokyo memang berkembang pesat, tetapi letaknya berada di wilayah yang sering diguncang gempa bumi. Warga sudah terbiasa merasakan getaran. Bisa dibilang, bumi di bawah Tokyo kadang ikut stretching sendiri. Tantangan terbesar datang pada 1 September 1923. Gempa besar Kanto berkekuatan sekitar 7,9 magnitudo mengguncang Tokyo dan sekitarnya. Dalam hitungan menit, ribuan bangunan runtuh dan kebakaran besar pun terjadi. Bencana ini menghancurkan sebagian besar kota. Jalan rusak, jembatan roboh, dan banyak kawasan berubah menjadi puing. Tokyo yang megah mendadak tampak seperti kota yang harus memulai semuanya dari awal. Namun masyarakat Jepang tidak menyerah. Mereka bergotong royong membersihkan reruntuhan, membangun rumah baru, dan memperbaiki infrastruktur. Semangat bangkit inilah yang menjadi salah satu kekuatan terbesar Tokyo. Pemerintah memanfaatkan proses pembangunan kembali untuk membuat Tokyo lebih modern. Jalan diperlebar, taman dibangun, dan sistem kota mulai dirancang agar lebih aman menghadapi bencana di masa depan. Belum lama menikmati hasil pembangunan, tantangan lain datang saat Perang Dunia Kedua. Tokyo kembali menjadi sasaran serangan udara yang menyebabkan banyak bangunan hancur dan kehidupan masyarakat berubah drastis. Pada tahun 1945, sebagian besar wilayah Tokyo mengalami kerusakan berat akibat pengeboman. Kota yang sebelumnya penuh aktivitas kembali dipenuhi asap, puing-puing, dan bangunan yang rata dengan tanah. Meski mengalami dua bencana besar dalam waktu yang berbeda, semangat warga Tokyo tetap luar biasa. Mereka percaya satu hal sederhana, yaitu setiap kehancuran selalu bisa menjadi awal dari harapan baru. Setelah perang berakhir, Jepang mulai membangun kembali negaranya. Tokyo menjadi pusat utama kebangkitan ekonomi. Gedung-gedung baru berdiri, industri berkembang, dan kehidupan perlahan kembali normal. Siapa sangka, kota yang pernah 2 kali hampir hancur, justru bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan Tokyo membuktikan bahwa sebuah kota besar bukan hanya dibangun oleh beton,
tetapi juga oleh semangat warganya. Memasuki dekade 1950-an, Tokyo mulai menunjukkan wajah barunya. Pabrik kembali beroperasi, jalan dipenuhi kendaraan, dan ekonomi tumbuh sangat cepat. Kota ini seperti sedang mengejar waktu yang sempat hilang. Banyak perusahaan besar lahir dan berkembang di Tokyo. Elektronik, otomotif, hingga teknologi menjadi andalan Jepang. Produk-produk buatan Tokyo mulai dikenal dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh dunia. Penduduk dari berbagai daerah terus berdatangan. Mereka datang untuk bekerja, belajar, atau membuka usaha. Tokyo berubah menjadi kota impian, tempat banyak orang mengejar masa depan yang lebih cerah. Pada tahun 1964, Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade. Dunia akhirnya melihat wajah baru Jepang yang modern, maju, dan berhasil bangkit dari masa-masa sulit hanya dalam waktu beberapa dekade. Menjelang Olimpiade, berbagai proyek besar dikerjakan. Jalan layang dibangun, bandara diperbaharui, dan kereta super cepat pertama, Shinkansen, mulai beroperasi. Rasanya seperti Jepang menekan tombol mode cepat. Shinkansen menghubungkan Tokyo dengan kota-kota lain dalam waktu jauh lebih singkat. Kereta ini menjadi simbol kemajuan teknologi Jepang dan membuktikan bahwa transportasi bisa cepat, nyaman, sekaligus tepat waktu. Seiring berkembangnya ekonomi, gedung-gedung pencakar langit mulai menghiasi langit Tokyo. Kawasan bisnis seperti Shinjuku dan Marunouchi berubah menjadi pusat aktivitas perusahaan besar setiap harinya. Meski dipenuhi gedung modern, Tokyo tetap menjaga warisan budayanya. Kuil-kuil tua, taman tradisional, dan festival tahunan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Hal unik dari Tokyo adalah perpaduan antara masa lalu dan masa depan. Di satu jalan, kamu bisa menemukan kuil berusia ratusan tahun, sementara di sebelahnya berdiri gedung berteknologi canggih. Dari desa nelayan sederhana, Tokyo kini menjelma menjadi pusat ekonomi, teknologi, dan budaya dunia. Perjalanan panjang ini membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Kini, kawasan metropolitan Tokyo dihuni lebih dari 37 juta orang, menjadikannya salah satu kawasan perkotaan terbesar di dunia. Bayangkan saja, setiap hari jutaan orang berangkat kerja hampir bersamaan, tetapi semuanya tetap berjalan cukup tertib. Salah satu rahasia Tokyo adalah sistem transportasinya. Ratusan jalur kereta, kereta bawah tanah, dan bus saling terhubung. Meski sangat ramai, sebagian besar tetap beroperasi dengan jadwal yang sangat tepat waktu. Stasiun Shinjuku menjadi salah satu stasiun tersibuk di dunia. Setiap harinya, jutaan penumpang melewati stasiun ini. Kalau pertama kali datang tanpa peta, peluang nyasar memang cukup besar. Tokyo juga dikenal sebagai pusat inovasi teknologi. Robot, kecerdasan buatan, hingga berbagai penemuan modern banyak dikembangkan di kota ini. Tak heran jika Tokyo sering disebut sebagai kota yang hidup di masa depan. Di balik kemodernannya, Tokyo tetap memiliki banyak ruang hijau. Taman-taman kota, pepohonan, dan area terbuka menjadi tempat warga beristirahat dari kesibukan. Jadi, bukan cuma gedung tinggi yang memenuhi kota ini. Setiap musim, Tokyo memiliki pesonanya sendiri. Musim semi menghadirkan bunga sakura, musim panas dipenuhi festival, musim gugur menampilkan daun berwarna-warni, sedangkan musim dingin memberikan suasana yang berbeda. Kuliner Tokyo juga menjadi daya tarik dunia. Dari sushi, ramen, hingga makanan kaki lima, semuanya memiliki cita rasa khas. Bahkan, memilih tempat makan di Tokyo kadang lebih sulit daripada memilih tontonan akhir pekan. Budaya populer Jepang juga berkembang pesat di Tokyo. Anime, manga, game, dan cosplay menarik jutaan penggemar dari berbagai negara.
Kota ini menjadi rumah bagi kreativitas yang mendunia. Meski menjadi kota modern, Tokyo tetap menghadapi tantangan besar, seperti gempa bumi, kepadatan penduduk, dan kebutuhan energi. Karena itu, teknologi terus dikembangkan agar kota ini semakin aman dan nyaman. Perjalanan Tokyo membuktikan bahwa sebuah kota tidak langsung menjadi besar dalam semalam. Dibutuhkan ratusan tahun, kerja keras, keberanian menghadapi bencana, dan semangat untuk terus bangkit demi masa depan yang lebih baik. Tahukah kamu, nama Tokyo berarti Ibu Kota Timur. Nama ini dipilih karena pusat pemerintahan dipindahkan dari Kyoto yang berada lebih ke barat. Sederhana, tapi maknanya mengubah sejarah Jepang selamanya. Luas Tokyo sebenarnya tidak sebesar yang dibayangkan. Namun karena pembangunan yang teratur dan transportasi yang efisien, jutaan orang dapat tinggal, bekerja, dan beraktivitas setiap hari dengan cukup nyaman. Tokyo juga memiliki banyak sungai dan kanal yang sejak zaman Edo membantu perdagangan. Kini, sebagian jalur air itu masih dimanfaatkan dan menjadi pemandangan indah di tengah padatnya perkotaan. Meski dipenuhi gedung pencakar langit, Tokyo sangat serius menghadapi ancaman gempa. Banyak bangunan modern dirancang agar mampu bergoyang mengikuti getaran, bukan melawannya. Kedengarannya aneh, tapi justru itulah rahasianya. Teknologi peringatan dini gempa juga berkembang sangat canggih. Dalam beberapa detik sebelum guncangan besar tiba, sistem bisa mengirimkan peringatan ke ponsel, kereta, hingga berbagai fasilitas umum. Tokyo juga dikenal sebagai kota yang sangat bersih. Menariknya, tempat sampah umum justru tidak banyak ditemukan. Warganya terbiasa membawa pulang sampah sendiri. Disiplin kecil yang menghasilkan dampak besar. Selain sibuk di siang hari, Tokyo berubah menjadi lautan cahaya saat malam tiba. Lampu neon, papan reklame raksasa, dan jalanan yang ramai menciptakan pemandangan yang menjadi ikon kota ini. Setiap sudut Tokyo memiliki karakter berbeda. Ada kawasan bisnis, pusat belanja, daerah bersejarah, hingga lingkungan yang tenang. Rasanya seperti mengunjungi beberapa kota berbeda dalam satu perjalanan. Yang membuat Tokyo istimewa bukan hanya gedungnya, tetapi juga masyarakatnya. Budaya disiplin, menghargai waktu, dan saling menghormati, membantu kota sebesar ini tetap berjalan dengan tertib setiap hari. Dari sebuah desa nelayan bernama Edo hingga menjadi salah satu kota paling berpengaruh di dunia, perjalanan Tokyo membuktikan bahwa lokasi yang sederhana pun bisa berubah menjadi pusat peradaban jika dikelola dengan visi yang besar. Tokyo bukan sekadar ibu kota Jepang. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, teknologi, pendidikan, hingga budaya populer. Banyak keputusan penting yang mempengaruhi Jepang, bahkan dunia, lahir dari kota yang dulu hanyalah desa kecil. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang ke Tokyo. Mereka ingin melihat perpaduan unik antara kuil kuno, gedung futuristik, taman sakura, hingga jalanan penuh lampu neon yang hampir tidak pernah benar-benar sepi. Meski berkembang menjadi kota modern, Tokyo tetap menjaga jejak sejarahnya. Kastel Edo, kuil-kuil, museum, dan taman bersejarah masih dirawat sebagai pengingat bahwa kota besar ini memiliki akar yang sangat sederhana. Kalau dipikir-pikir, perjalanan Tokyo memang luar biasa. Dari desa nelayan menjadi pusat para samurai, berubah menjadi ibu kota Jepang, lalu menjelma sebagai salah satu kota paling berpengaruh di dunia. Plot twist versi kota. Perubahan Tokyo tidak terjadi karena keberuntungan semata. Letak yang strategis, kepemimpinan yang kuat, kerja keras masyarakat, dan kemampuan bangkit setelah bencana menjadi kunci utama kesuksesannya selama ratusan tahun. Tokyo mengajarkan bahwa bencana bukanlah akhir dari segalanya. Gempa besar, kebakaran, hingga perang pernah menghancurkan kota ini. Namun, setiap kali jatuh, Tokyo selalu berhasil bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dari perjalanan panjang Tokyo, kita bisa belajar bahwa kota hebat tidak dibangun dalam semalam. Semua dimulai dari langkah kecil
keputusan yang tepat, dan semangat untuk terus berkembang tanpa menyerah menghadapi tantangan. Sulit dipercaya, tempat yang dahulu hanya dihuni nelayan, kini menjadi rumah bagi puluhan juta orang. Tokyo adalah bukti nyata bahwa sebuah desa kecil bisa tumbuh menjadi kota kelas dunia dengan perjalanan yang panjang. Jadi, setiap kali mendengar nama Tokyo, ingatlah bahwa di balik gedung-gedung tinggi dan kereta super cepat, tersimpan kisah panjang tentang desa Edo yang perlahan mengubah jalannya sejarah Jepang. Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana desa kecil bernama Edo berubah menjadi Tokyo, salah satu kota terbesar di dunia. Menurutmu, kota mana lagi yang punya kisah asal-usul paling menarik? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita geografi dan sejarah seru berikutnya.